Welcome to our channel. Apa kalian pernah membaca buku Kebenaran yang Hilang yang ditulis oleh Farag Fauda? Nah, buku ini merupakan salah satu buku kontroversial dalam kepustakaan Islam. Soalnya buku ini mengungkap sejumlah sejarah Islam yang terbilang kelam. Karena itu penulisnya Farag Fauda diakhiri hidupnya oleh orang yang marah karena bukunya ini. Simak deh ulasan kami untuk kalian ketahui bagaimana isi buku ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Penyerangan ke orang murtad. Apakah kalian pernah mendengar kalau Khalifah Abu Bakar pernah menyerang orang-orang yang dituduh telah keluar atau murtad dari Islam? Nah, kebijakan Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang yang telah dituduh murtad itu dikenal sebagai Perang Riddah. Begitulah, ternyata setelah Nabi wafat ada ribuan orang Arab Islam yang dianggap telah murtad atau keluar dari Islam. Nah, dalam buku yang ditulis Farag Fauda tersebut dipertanyakan motif Abu Bakar memerangi orang-orang ini. Apakah serangan itu murni karena Abu Bakar marah atas kemurtadan atau keingkarannya pada Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam, atau khalifah ini marah karena kehilangan pembayar zakatnya? Karena kabar dari Farag Fauda yang bersumber dari kitab Tarikh At-Tabari, Ar-Rusul wal Al-Muluk, bahwa para orang murtad itu tidak mau lagi membayar zakat kepada pemerintahan Abu Bakar. Alasannya, semasa Nabi hidup mereka menyerahkan zakat kepada Nabi sebagai pengakuan kepemimpinan Nabi. Sedangkan sepeninggal Nabi, mereka tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan tidak mau menyerahkan zakatnya. Katanya juga mereka yang dituduh murtad sejatinya tetap menjalankan sholat, namun hanya saja tidak mau membayar zakat kepada pemerintah. Abu Bakar diprotes Umar. Nah, tadi kan sudah disampaikan kalau di masa Khalifah Abu Bakar, tulis Farag Fauda, sejumlah orang tidak mau membayar zakat lalu dianggap murtad dan diperangi. Tahukah kalian kalau ternyata Umar bin Khattab, khalifah selanjutnya, sempat memprotes atau menentang langkah yang ditempuh Abu Bakar? Farag Fauda bersumber dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juz 1 halaman 181 menyebut kalau Umar berkata kepada Abu Bakar, "Apakah Anda hendak memerangi mereka sementara Anda mendengar Rasulullah melarang memerangi orang yang telah mengucapkannya?" Atas ini Abu Bakar menjawab teguran itu, "Demi Allah, saya tidak membedakan antara sholat dan zakat. Saya akan memerangi siapa saja yang membedakan antara keduanya." Ya, begitulah Abu Bakar tetap akan memerangi mereka meski Umar bin Khattab sudah memperingatkan dengan menyebut kembali ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan bersumber dari Tarikh At-Tabari juz 3 halaman 251, Abu Bakar tetap akan memerangi mereka dan akan membakar mereka serta menjadikan istri dan anak mereka sebagai tawanan. Tindakan Khalid bin Walid. Khalifah Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid ke daerah Bitah untuk menangani para penolak zakat. Tapi ternyata sebelum itu Malik ibnu Nuwairah ternyata sudah lebih dahulu memerintahkan kelompoknya untuk membawa harta mereka masing-masing untuk mengungsi lari dari Bitah. Khalid ibnu Walid lalu meminta mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Maka pulanglah Malik ibnu Nuwairah dan anggota kelompoknya ke rumah-rumah mereka. Tapi masih bersumber dari Tarikh At-Tabari juz 3 halaman 277 sampai 280 yang dirujuk oleh Farag Fauda dalam bukunya, dikabarkan kalau Khalid bin Walid malah mengakhiri hidup mereka semua. Padahal kabarnya mereka telah meneriakkan azan. Pasukan Khalid juga membakar tempat tinggal mereka. Bahkan kabarnya istri Malik bin Nuwairah diambil oleh Khalid ibnu Walid. Ya, ini karena Malik telah tiada. Dikabarkan kalau Abu Bakar menerima tindakan Khalid ibnu Walid ini. Dewan Musyawarah Umar. Saat Khalifah Umar bin Khattab sudah semakin renta dan sakitnya semakin parah, para sahabat meminta Umar untuk menunjuk 6 orang yang dianggap Khalifah Umar bisa menggantikan dirinya. Akhirnya Khalifah Umar menunjuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, dan Tolhah. Nah, pembentukan majelis syuro yang terdiri atas 6 orang sahabat senior ini selalu dipuji-puji dan dianggap sebagai cikal bakal lahirnya demokrasi.
Tapi menurut Farrokh Fauda berdasarkan Tharikh At-Tabari juz 4 halaman 229, musyawarah yang dipraktikkan kala itu adalah warisan sistem konsensus kesukuan sebelum masa pra-Islam di Arab. Sebagaimana sistem majelis dalam persukuan, hasil majelis ini merupakan putusan-putusan tertinggi yang tidak dapat diganggu-gugat bahkan oleh seorang pemimpin kabilah atau ketua suku yang menentangnya pun boleh dibunuh. Pemberontakan terhadap Utsman. Akhirnya Majelis Syuro yang terdiri atas 6 orang telah memilih Utsman bin Affan. Tapi tahukah kalian kalau akhir pemerintahan Utsman ini sungguh tragis? Utsman terbunuh ketika dirinya menjabat sebagai khalifah. Orang-orang menyebut kalau yang melakukan itu adalah Amr ibnu Hamik al-Khuzai. Kabarnya dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Al-Nihaya juz 7 halaman 208 dan juz 8 halaman 48 disebutkan bahwa Amr ibnu Hamik inilah salah satu dari 4 orang yang menikam dada Utsman. Kabarnya saat Amr melompat ke dada Utsman, ia lalu menikam dengan 9 tikaman sambil berkata, "Adapun 3 tikaman karena Allah dan 6 tikaman karena dendam di dalam dadaku." Kabarnya yang memprakarsai tindakan atas Utsman ini juga adalah para tim 6 yang bersama Utsman bermusyawarah mencari pengganti Umar. Dikabarkan kalau Abdurrahman ibnu Auf misalnya pernah menyerukan kepada Ali untuk memberontak. Tolha juga pernah memprovokasi para pemberontak. Wallahu a'lam bishawab. Sepupu Ali korupsi. Dikabarkan juga kalau di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib ada sepupu Ali yang melakukan korupsi. Ya, dia adalah Abdullah ibnu Abbas yang merupakan pengurus Baitul Mal di Bosrah. Ali mendengarkan laporan terkait ini dari pengurus Baitul Mal lainnya, yakni Abu al-Aswad al-Duwali. Ali pun mengirimkan surat kepada Ibnu Abbas. "Telah sampai padaku berita tentang dirimu. Jika engkau benar-benar melakukannya, sungguh engkau telah membuat murka Tuhan, jauh dari amanat, melawan pemimpinmu, dan hianat pada umat. Aku mendengar engkau telah mengkafling tanah dan menikmati apa yang engkau kuasai. Tunjukkan padaku laporanmu sebelum perhitungan Tuhan yang lebih keras menimpamu." Begitu kata Ali. Namun Ibnu Abbas mengelak. Bahkan Ibnu Abbas bin Abbas menghimpun semua yang tersisa di Baitul Mal yang jumlahnya sekitar 6 juta dirham. Lalu ia melarikan diri bersama sanak keluarganya. Ali terbunuh. Ali akhirnya menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Tadi kita sudah sampaikan kalau orang kepercayaan Ali yang merupakan sepupunya sendiri telah menggelapkan harta milik Baitul Mal. Saat Ali mengonfirmasi ini, Abdullah ibnu Abbas hanya mengungkit betapa Ali sudah banyak menumpahkan darah demi kekuasaan dan tahta, bukannya memberi pertanggungjawaban. Ali pun membalas surat Ibnu Abbas dengan memperingatkan bahwa Ibnu Abbas juga ikut dalam pertarungan itu, dan Ali meminta laporan keuangan dengan tegas. Tapi yang ada Ibnu Abbas kabur. Hal yang juga perlu diketahui adalah sejak awal sudah ada pertentangan politik terkait siapa penerus kepemimpinan Nabi. Kita tahu ada kelompok yang menginginkan Ali sebagai khalifah yang kini dikenal dengan kelompok Syiah. Tapi ada juga kelompok Khawarij, yakni kelompok yang menolak perdamaian antara Ali dan Muawiyah. Dan kalian tahu, kaum Khawarij inilah yang akhirnya meregangkan nyawa Ali bin Abi Thalib. Itulah tadi sejumlah peristiwa sejarah yang diungkapkan Farrokh Fauda dalam bukunya. Bagaimana menurut kalian terkait buku Farrokh Fauda ini?